kasih, Pak. Ya, baik. Kita lanjut. Jadi, yang kondisi pertama dulu ya. Jadi sebenarnya tahapan-tahapannya itu sama seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi di sini, kalau untuk rata-rata, ketika standar deviasinya diketahui, maka kita menggunakan statistik uji Z, gitu ya. Nah, ini notasi-notasi yang perlu kita dapatkan. Ada N, sample size, X bar, sample mean, mu X bar, dan sigma. Ya, persyaratannya apa saja ketika kita bisa melakukan pengujian hipotesis untuk rata-rata populasi? Yang pertama, tentunya sampelnya berdistribusi acak sederhana. Kemudian yang kedua, ya standar deviasinya tadi diketahui, begitu ya. Dan yang ketiga adalah asumsi normalitasnya terpenuhi. Nah, asumsi normalitas itu kan salah satu dasarnya adalah kalau misalkan kita tidak tahu populasi itu berdistribusi normal atau tidak, kita bisa menggunakan minimum sampel N lebih besar dari 30. Nah, ini secara best practice bisa digunakan sebagai pendekatan bahwa data yang dipakai berdistribusi normal, begitu ya. Jadi rumusnya statistik ujinya seperti ini. Ya, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin konfirmasi lagi, apa sih tahapan-tahapan dalam pengujian hipotesis? Yang pertama itu apa? Klaim nggak sih, Pak? Menentukan klaim. Iya. Ya, klaim. Dan juga alternatif klaim. Oke. Yang kedua? Tentuin H0 sama H1-nya. Oh iya, menentukan H0 dan H1 ya. Hipotesisnya. Hipotesis uji, H0, dan H1. Yang ketiga itu apa? Menghitung statistik uji, Pak. Statistik uji. Iya, benar. Menghitung statistik uji. Nah, untuk rata-rata statistik ujinya yang ini, gitu ya. Statistik ujinya Z yang ini, gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah statistik uji, apa lagi? Critical area. Iya, ya. Critical value atau critical region-nya, kan gitu ya. Baru yang kelima, tolak atau gagal tolak. Yang keenam, kesimpulan. Gitu kan ya. Oke. Nah, ini tahapannya masih sama ya. Pengujian hipotesis secara garis besar konsepnya seperti ini, tahapan standarnya. Ya, kita melihat aja langsung contoh soal yang ada di sini. Misalkan nih, seseorang atau banyak orang meninggal dalam kecelakaan kecelakaan perahu bot gitu ya, karena diduga adanya estimasi berat badan pria yang sudah tidak sesuai lagi. Menggunakan berat badan dari rata-rata berat badan, dari rata-rata berat badan pria didapat N-nya sebesar 40, ya, sampelnya sebesar 40, rata-rata berat badannya 172,55 pound. Di sini diperoleh research yang telah dilakukan sebelumnya, didapat populasi berat badan memiliki standar deviasi atau standar deviasi populasi berat badan sigma sama dengan 26 pound. Nah, kemudian yang ditanya adalah gunakan hasil-hasil tersebut untuk menguji klaim bahwa rata-rata berat badan pria greater than 166,3 pound. Lebih besar artinya ya. Dengan menggunakan signifikan level 0,05.
Oke, sekarang kita tulis aja dulu apa yang diketahui. N 40 ya. Kemudian X bar 172. ya. Selanjutnya Sigma sigma 26. Kemudian nih, apa nih? Mu X bar. X bar. Mu X bar sama dengan 166,3. Yang ditanya apa? Rata-rata berat badan. Mu X bar lebih greater than berarti lebih besar gitu kan? Ya. Berarti ini jangan ditulis di sini. Ditulis di pertanyaan saja. Mu X bar lebih besar greater than 166,3. Nah, gitu ya. Yang pertama klaimnya jadi ini kita tulis mu X bar lebih besar daripada 166,3. Berarti alternatif klaimnya X bar Sama apa? dengan. Sama dengan. Sama dengan. Sama dengan. Lebih kecil dan sama dengan, ya kan? Karena kan harus terpenuhi semua kondisi. Yang lebih kecilnya masuk kemana kalau hanya sama dengan? Berarti harus masuk juga di alternatif klaim. Gitu kan? Nah, itu ya, klaimnya sudah, alternatif klaimnya sudah. Berarti sekarang hipotesisnya. Hipotesisnya H0-nya bagaimana? Mu X bar. Sama dengan X bar kurang dari 66,3. 6,3. Kalau H0 itu harus menggunakan hubungan sama dengan, tidak boleh menggunakan hubungan lain, gitu ya. Oke, jadi H1-nya apa? Lebih besar. Lebih besar, karena H0 itu mewakili alternatif klaim, ya, maka yang mewakili klaim adalah H1-nya. Oke, jadi dari H1 ini kita bisa simpulkan ini pengujian hipotesis yang seperti apa? Satu sisi atau dua sisi? Satu sisi Satu sisi apa? Kanan. di kanan. Kanan, karena lebih besar. Gitu kan ya. Oke, ke sini sudah paham. Sekarang nomor 3 adalah statistik ujinya. Statistik ujinya Z sama dengan X bar minus mu X bar dibagi sigma per akar N. Kan gitu ya. Sigma per akar N sama dengan X barnya 172,55 minus 166,3 dibagi sigmanya 26 per Akar akar 40. 40. Berapa hasilnya? Nah, tolong dihitung berapa hasilnya. Kemudian yang keempat, kita mengidentifikasi kritikalnya, critical value. Kalau critical value-nya berapa? Dengan alfa 0,05, ya ini alfanya belum ditulis di sini. Maka kita bisa dapat Z tabelnya berapa? 1,635. 1,5. 645. 5. Oh, 6. Bisa ya mencarinya. Oke. Nah, yang ini berapa tadi? Statistik ujinya.
1,52. 52, Pak. 1,52. Oke. Ini tadi ini kita bisa tulis saja Z-nya Z hitung ya supaya bisa membedakan antara statistik uji dengan critical value. Jadi kondisinya Z hitung absolut lebih kecil daripada Z tabel. Karena Z absolut Z hitung lebih kecil daripada Z tabel, maka kita tolak atau gagal tolak. Fail to reject. Fail to reject, gagal tolak, H0. Ya. Oke, jadi kalau gitu kesimpulannya gimana? Kalau gagal tolak, apa depannya? Tidak Ya. terdapat cukup bukti ya untuk mendukung atau untuk menolak. Mendukung karena klaimnya tidak ada hubungan sama dengan, berarti kita dukung untuk mendukung. Gitu ya. Sorry. Mendukung apa? Klaim bahwa klaimnya rata-rata lebih dari 1,63. berat badan pria lebih besar dari 166,3 pound gitu ya. Sampai sini bisa dipahami. Ini kalau kita menggunakan perbandingan Z hitung dengan Z tabel. Kita juga bisa gunakan perbandingan antara p-value dengan alpha. Ya sebenarnya objeknya ya sama, itu juga gitu ya. Cuman kita mau lihat bentuknya, yang kita lihat itu area atau titik gitu saja. Kalau kita melihat titik tadi, ujinya satu sisi, Z tabelnya itu critical value-nya 1,65, 1,645 misalkan di sini. Nah, ini critical value-nya. Begitu kan? Maka 1,5 itu ada di kiri atau di kanan? Di kiri ya. 1,52 ya. Karena dia di kiri berarti dia ada di luar critical region gitu kan. Atau juga area ekstrimnya Z hitung ini lebih besar daripada 0,05. Ini kan alfa ya, 0,05. Kalau di sini berarti tentunya lebih besar daripada 0,05 kan gitu kan. Nah, p-value-nya sampai area ekstrim gitu ya. Oke. Itu kalau alfanya diketahui. Sigmanya diketahui. Benar nggak tadi jawaban kita? Ini 1,52, benar ya? 1,52. Nah, kalau dihitung p-value-nya, itu hasilnya 0,0643. Jadi kalau di sini 1,52, di sini 1,645-nya di sini kira-kira. Misalkan ya. 1,645. Nah, ini area ini sebesar alfa 0,05 gitu kan. Jadi karena p-value
lebih besar daripada 0,05, maka kita gagal tolak. H0. Ya, gitu ya. Nah, kita juga bisa gunakan confidence interval sebenarnya untuk menguji hipotesis. Tapi kalau kalau confidence interval, karena confidence interval itu selalu berada di tengah, maka kita harus lakukan penyesuaian kalau uji hipotesis sebelumnya atau klaimnya itu klaim untuk satu sisi, gitu ya. Jadi kalau tadi misalkan kita pakai ini, di sini sebesar 0,05, maka critical value ini bisa kita pakai ketika confidence intervalnya di sini juga ada batas sebesar 0,05 begitu ya. Sehingga ini minus 1,645 kan gitu ya. Nah, jadi kalau untuk confidence intervalnya, confidence interval dengan tingkat keyakinan 90% di sini gitu. Jadi beda dengan yang pengujian satu sisi 95%. Kita gunakan confidence levelnya 90% untuk mendapatkan critical area yang sama, gitu ya. Jadi kesimpulannya tidak terdapat cukup bukti untuk mendukung klaim bahwa populasi rata-rata berat badan pria lebih besar dari 166,3. Sama ya. Yaitu kalau misalkan alfanya diketahui, sigmanya diketahui ya. Kalau sigmanya tidak diketahui bagaimana? Sama aja, hanya yang kita gunakan itu adalah T-nya. Ya, T. T sama dengan X bar minus mu X bar per S per akar N. Jadi yang berubah dari T itu adalah S-nya. Di mana S itu adalah standar deviasi sampel. Nah, tapi pada T kita juga membutuhkan degree of freedom N minus 1 gitu ya. Minus 1. Nah, kita lihat contohnya. Coba dari kalian. Apa dulu yang harus kita lakukan? Diketahuin dulu nggak sih, Pak? Ya, diketahui. N-nya ada 40. N-nya 40, apalagi? X-nya ada 172,55. Ya, kemudian? Standar deviasi sampel 26,33. Sampel, ya. Oke, kemudian? Terus sigmanya di sini nggak diketahuin. Sigma tidak diketahui, terus? Mu-nya ada 166,3. Oke. Apa lagi? Alfanya 0,05, Pak. Iya, Pak. Oke, ya. Yang sudah diketahui sudah ditulis semua. Apalagi? Nentuin klaimnya, Pak. Oke. Jadi yang ditanya ini adalah mu ya. Mu lebih besar daripada 166,3, gitu kan? Nah, ya, kalian bisa tulis di sini atau bisa tulis dalam pertanyaan juga boleh. Salah satu aja ya, saya tulis di sini. Sehingga jawabannya, klaimnya apa tadi? Mu lebih besar dari 1633. Mu X bar ya. Mu X bar lebih besar daripada 166,3. Alternatif klaimnya lebih kecil sama dengan.
Mu X bar lebih kecil sama dengan 166,3. Selanjutnya, H0-nya Sama dengan X bar 166,3. H1-nya lebih besar. lebih besar dari 166,3. Oke. Kemudian yang ketiga, statistik ujinya T sama dengan 100. Langsung aja ya. Terus dibagi 26,33 per akar 40. Berapa hasilnya? Sama nggak hasilnya tadi? Critical value-nya berapa? Nah, critical value-nya berarti kan tabel ya. Ini berapa nih? Statistik ujinya berapa? T hitungnya? 1,501. 1,501. T tabelnya gimana? Kalian udah terbiasa menggunakan Excel? Ya, jadi kalau kita pakai Excel ya, kalau kita pakai Excel, maka kita bisa dapatkan T tabelnya. Kita bisa tulis di sini absolute T inverse 0,05, kemudian degree of freedom-nya 39. Jadi ya absolutnya, sorry. Ya, T inverse-nya, probability-nya kan 0,05 ya. Degree freedom-nya 40-1, 39. Didapat hasilnya minus 1,6848, kan gitu ya. Nah, karena minus, saya bikin absolut supaya jadi positif. Jadi rumusnya menjadi absolut T inverse. Dapat hasilnya 1,648. Jadi maksudnya T inverse kenapa? Karena yang dia hitung itu sisi kiri. Dia selalu menghitung sisi kiri, kecuali ada tulisan T inverse RT, misalkan ada RT-nya ya, baru dia menghitung dari kanan. Tapi kalau tidak ada tulisan RT, right gitu ya, right tail, maka ini selalu diasumsikan dari sisi kiri. Jadi 0,05 di kiri gitu maksudnya. Berapa nilai T-nya? T-nya sebesar minus 1,6848. Nah, karena kita ujinya sisi kanan, maka kan ini simetris. Berarti kanannya juga pasti 1,6848 gitu ya. Nah, jadi T tabelnya kita sudah dapat ini. Tinggal kita lihat T hitungnya tadi 1,501. Ada di mana? Di dalam area arsir atau di luar area arsir? Ada di dalam area arsir atau ada di luar area arsir? Di luar, Pak. Di luar ya. 1,5-nya kan di sini. 1,501. Ya, jadi tolak atau gagal tolak? Fail to reject. Fail to reject. Ya, gagal tolak H0. Oke. Jadi di sini kita fail to reject.
Jadi tadi critical value-nya 1,6848. Gagal tolak H0. Jadi kalau gagal tolak tidak terdapat cukup bukti untuk mendukung atau menolak? Untuk mendukung. Untuk mendukung, ya, mendukung klaim bahwa rata-rata gitu ya, rata-rata berat badan pria lebih besar dari 166,3 pound. Gitu ya. Oke. Sampai sini? Ada yang bingung? Bisa semua? Oke, kita lanjut. Jadi kalau kita lihat tadi apa yang sudah kita kerjakan, 1,501, T-nya 1,685 ya, 64848. Oke, itu sudah kita jawab. Ini kalau kita menggunakan software, bukan software, menggunakan kalkulator gitu ya, kalkulator. Nah, kayaknya kita nggak perlu bahas yang menggunakan kalkulator. Kalian bisa menggunakan Excel atau juga kalian bisa gunakan tabel. Tapi kalau saran saya kalian pelajarilah cara penggunaan Excel karena itu sangat membantu kalian dalam menghitung ya, supaya tidak terlalu lama dalam proses menghitungnya. Nah, sekarang yang ketiga, menguji klaim standar deviasi atau variance. Berarti yang berubah kira-kira apa? Dari 6 tahapan pengujian hipotesis. Ya, lagi-lagi yang berubah adalah statistik ujinya, kan gitu ya. Kalau untuk standar deviasi, pengujian standar deviasi, maka kita menggunakan chi-square. Ya, chi-square. Jadi di chi-square itu kalian sudah membahas kan ya, kita sudah membahas penggunaan chi-square, tabel chi-square. Nah, di sini yang dibutuhkan adalah informasinya kurang antara lain sample size, kemudian standar deviasi, populasi. Jadi X maupun sigma itu harus kita ketahui, gitu ya. Kebutuhannya terkait dengan standar deviasi atau pengujian standar deviasi seperti sebelumnya, sampel berdistribusi sederhana dan populasinya berdistribusi normal. Sini bahkan dikatakan bahwa persyaratan distribusi normal ini lebih ketat gitu ya, dibandingkan persyaratan distribusi normal ketika melakukan pengujian hipotesis untuk rata-rata. Nah, ini statistik ujinya, chi-square sama dengan n-1s kuadrat dibagi sigma kuadrat. Degree of freedom-nya sama dengan n-1. Ya, ini tabel, grafik ini sudah kita bahas kemarin ya. Jadi kalau chi-square itu grafiknya tidak simetris. Nah, semakin banyak sampel yang kita gunakan, bentuk distribusinya dia akan semakin simetris, mengarah pada simetris.
Ya, misalkan di sini ada, kita lihat aja langsung ya contohnya. Misalkan terdapat suatu sampel acak sederhana dari 37 berat koin, ya, berat koin yang diproduksi setelah tahun 1983. 37 berat koin tersebut memiliki rata-rata 2,499 gram dengan standar deviasi 0,016848 gram. Nah, tentunya pemerintah US itu mensyaratkan bahwa koin bisa diproduksi dengan rata-rata sebesar 2,5 gram. Dan ternyata berdasarkan perhitungan sampel juga didapat tadi 2,499 ini kan approximately 2,5 gram gitu ya. Tetapi bagaimana variasinya gitu ya? Bagaimana standar deviasinya? Apakah standar deviasinya itu tinggi atau tidak? Kalau tinggi kan bisa jadi ada yang 3 gram gitu ya. Bisa jadi ada yang beratnya 2 gram, kan itu jadi tidak seragam gitu ya, tidak bagus, tidak terstandar. Jadi berat koin itu punya standar yang bagus atau tidak gitu ya, punya berat yang seragam atau tidak. Jadi di sini diuji klaimnya apakah populasi berat memiliki standar deviasi lebih kecil daripada 0,023. Oke. Kita tulis dulu apa yang diketahui. N, ya. Kemudian ini apa? Mu-nya nggak, Pak? Kalau dari 37 berarti rata-ratanya ini adalah rata-rata sampel 2,49910, ya. Standar deviasi siapa? Nih, sampel juga ya. 0,01648. Kalau ini mu 2,5 gram. Ini adalah alfa 0,05. Kemudian yang ini yang ditanya, ya kan? Ini ditanya apa tuh? Standar deviasi populasi. Less than berarti kan lebih kecil dari 0,023. Question. Jadi jawab klaimnya dulu. Klaimnya kita tulis apa yang ditanya tadi. Sigma, ya bisa langsung kita tulis saja. Alternatif klaimnya gimana? Sigma lebih besar sama dengan ya H0-nya sigma sama dengan H1-nya sigma Lebih besar. lebih kecil. Karena yang sama dengan sudah diwakili untuk alternatif, sudah mewakili alternatif klaim, jadi H1 akan mewakili klaimnya lebih kecil. Jadi ujinya satu sisi atau dua sisi? Satu sisi, nggak, Pak? Satu sisi apa? Sebelah kiri. Satu sisi sebelah kiri, ya betul. Oke, kemudian yang selanjutnya nomor 3, statistik ujinya. Jadi I² sama dengan N1 kali S kuadrat dibagi sigma kuadrat. N-1-nya 36 dikali S kuadrat 0,01648. Jadi kalau kita sudah tulis apa yang kita ketahui, kita
nggak bolak-balik mencari-cari lagi gitu ya, nggak takut salah. Kayak sigma kuadrat berarti 0,023 kuadrat. Nah, gitu. Yang keempat, kalau statistik uji sudah kita dapatkan, kita cari critical value boleh atau critical region juga boleh. Critical value-nya chi-square ketika alpha sama dengan 0,05 berapa tuh? Ini satu sisi kiri ya, berarti kita langsung bisa dapatkan chi-square kiri. Coba kita lihat Excel-nya di sini. Nah, ini chi-square table. Muncul kan Excel-nya ya? Ada ya? Nah, kita bisa langsung tulis chi-square inverse. Kenapa? Karena ini uji satu sisi kiri, jadi kita nggak usah tulis right tail lagi. Chi-square inverse ketika probability-nya 0,05, degree of freedom-nya 36, didapat hasilnya 23,26 gitu ya. Nah, ini. Jadi kita balik lagi ke sini. 23,26. Nah, ini berapa nih? Belum dapat hasilnya nih. Yang nomor 3 tadi berapa? $16,483. 16,483. Oke, sekarang dia posisinya ada di mana gitu ya. Kita lihat kedua critical value. Dan gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi 23 misalkan ada di sini. Misalkan ada di sini. Ya, anggaplah ini lurus. Maka 16 itu ada di mana? Di kiri atau di kanan? Di kiri ya. Ya, Pak. 16,483. Ya. Pak, mohon maaf Pak, itu 18 kayaknya Pak, 18,483 Pak. Oh, 18. Ya, Pak. Ya, oke. Ya, 18 masih di kiri ya. 18,483. Berarti dia tolak atau gagal tolak? Gagal tolak. Tolak, Pak. Tolak, oke. Tolak itu ketika apa sih? Jika klaimnya masuk di critical region. Ya, masuk ke Iya, benar. Jadi kalau kalian sudah tahu ini critical region dan statistik uji ada di dalam critical region, maka kita tolak H0. Itu ya. Ini tadi ya tolak H0 ya. Sekarang nomor 6-nya bulannya. Terdapat atau tidak terdapat bukti berarti? Dapat bukti. Terdapat ya. Terdapat cukup bukti untuk mendukung atau menolak. Menolak. Karena klaimnya tidak ada hubungan sama dengan, maka kita mendukung. Ya. Untuk mendukung klaim, standar deviasi populasi koin lebih kecil dari 0,023. Iya. Sekarang benar nggak sih kalau kita lihat ya, pertanyaannya gini. Untuk menguji klaim, jadi klaimnya itu menyebutkan bahwa berat standar deviasi dari berat koin lebih kecil daripada 0,023. Oh iya,
terdapat cukup bukti untuk apa? Untuk mendukung klaim tadi, mendukung klaim bahwa standar deviasi populasi koin memang lebih kecil dari 0,023, gitu maksudnya ya. Jadi jawabannya itu yang diharapkan ketika kita bisa memahami 4 pilihan alternatif kesimpulan yang sudah kita pelajari minggu kemarin, gitu ya. Karena kalau ini mendukung diganti menolak, jadi nggak sinkron, gitu ya. Oke, kita lihat di sini benar jawaban kita 18483. Oke. Jadi dia ada di dalam critical value, critical region, sorry. Oke, sampai sini untuk materi yang ada di pertemuan ke-7 sudah selesai kita bahas. Dari kalian ada pertanyaan? Bertanya, Pak. Ya, silakan, Asif. Kalau misal klaimnya itu lebih dari, berarti alternatif klaimnya itu kurang dari sama dengan ya, Pak? Kalau klaimnya lebih besar, Nah, alternatif klaimnya kurang dari sama dengan. Iya, benar. Gitu-gitu, Kalau Pak. ininya lebih, Maksudnya dibalik-balik gitu. iya, ini lebih kecil dan sama dengan gitu. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Izin, Pak. ya, silakan. Pak, itu kalau misalnya klaimnya itu sama dengan 0,023, itu berarti nanti di kesimpulannya itu mendukung apa menolak ya, Pak? Masih bingung saya menentukan kesimpulannya ini. Oke, misalkan ini sama dengan gitu ya. Ini Ya. saya rubah soalnya. Standar deviasi equal to itu equal to 0,023. Kan jadinya pertanyaannya seperti ini kan? Ya. Pertanyaannya seperti ini ya, benar ya? Ya, Pak. Jadi alternatif klaimnya gimana? Tidak sama dengan, Pak. Tidak sama dengan. Gitu. Ya, tidak sama dengan. Kalau tidak sama dengan, H0-nya sama dengan, H1-nya Tidak sama dengan, Pak. tidak sama dengan. Jadi, dua sisi. Betul. Ya kan? Kalau dua sisi, berarti kita punya alfanya 0,05. Berarti kita harus bagi dua nih. Kita bagi dua. Ada di kiri dan juga di kanan. Kiri dan juga ada di kanan. Nah, gitu ya. Sama besar, yaitu 0,025. Ya. Ini juga 0,025. Jadi, berapa poin di sini? Dan poin di sini kita cari menggunakan Excel aja ya. Jadi kalau gitu kita tulis sama dengan chi-square inverse chi-square inverse. Ini yang sisi kirinya ya, nggak ada RT-nya. RT itu maksudnya right tail. Jadi chi-square inverse probability-nya 0,025. Degree of freedom-nya 36 ya. Oke, ya. Dapat hasilnya 21. Yang kiri, yang kanan gimana? Cari lagi. Chi-square inverse right tail. Probability-nya 0,025. Degree of freedom-nya sama 36. 54. Jadi kita bisa tulis di sini 21
Kemudian 54437. 54437. Halo, gimana, Bi? Ya. Nah, sekarang kita tolak atau gagal tolak nih hasilnya. Kirinya 21, kanannya 54. Statistik ujinya 18. Critical region. Maka bagaimana kesimpulannya? Kalau tolak kan berarti terdapat cukup bukti. Nah, sekarang kita lihat di sini mengandung nilai sama dengan. Berarti kalau mengandung nilai sama dengan, kita terdapat cukup bukti untuk menolak. Menolak klaim bahwa standar deviasi populasi koin sama dengan 0,023. Kan gitu kan? Gimana? Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Makasih, Pak. Baik, ada lagi pertanyaan lainnya? Kalau nggak ada, coba kalian ya nih. Silakan dicoba. Nomor 1 dulu deh. Ini nomor 1, jangan nomor 1 deh. Nomor 1 ini tentang proporsi. Jadi kemarin sudah ya. Coba yang nomor ini apa ya? Tentang apa ya? Ya ini nomor 1 dan 2 nih, coba nih. Nomor berapa, Pak? Nomor 1 dan 2. Jelas nggak tulisannya? Jelas, Pak. Jelas ya.
layarnya berubah nggak? Tetap di Word, Pak. Tetap di soal? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, ya. Silakan dilanjut. Izin menjawab, Pak. Boleh, Pak? Oke, silakan Ahmad. Mau share screen? Boleh, Pak. Ya, silakan. Sudah terlihat, Pak, ini share screen-nya? Udah. Ya, sudah. Baik. Nah, tadi soalnya bisa lupa. Mohon maaf, Pak. Belum sempat foto, Pak. Saya share screen lagi berarti. Gimana? Iya, Pak. Ya, seperti ini. Baik, Pak. Di print screen aja tadi ya. Pak. Nah, dari soal ini kan dia bilang jumlah antrean peserta BPJS di loket rumah sakit sehat selalu padat setiap harinya. Terus berdasarkan sampel 50 hari, berarti di sini kita bisa menentukan N-nya. N sama dengan 50. Nah, diambil secara acak. Terus rata-rata terdapat 150 antrian BPJS dengan simpangan baku. Berarti di sini kita bisa menentukan berapa rata-ratanya, atau di sini disebut juga dengan X bar seperti itu. Nah, X barnya di sini yaitu 150 antrian. Terus simpangan bakunya itu sebesar 29,5. Nah, di sini berarti dia S-nya karena dia refers to-nya tuh the sampelnya yaitu ke 150 tadi. Sehingga S-nya di sini sama dengan 29,5. Nah, kemudian di sini tingkat signifikansinya sebesar 5% atau alfanya sebesar 5%. Nah, kemudian di sini ditanyakan bahwa buktikan klaim bahwa rata-rata antrian peserta BPJS di loket rumah sakit sehat tidak lebih dari 158 antrian. Sehingga di sini kita bisa menentukan pertama yaitu, nah, klaimnya di sini bahwa rata-rata antrian berarti di situ dia mu-nya. Nah, pertama mu-nya di sini dia tidak lebih dari 158. Berarti dia mu lebih kecil dengan 158. Nah, kemudian alternatif klaimnya yaitu mu lebih besar 158 seperti itu. Nah, kemudian kita menentukan hipotesisnya. Nah, di mana hipotesisnya di sini yaitu H0, maka H0-nya itu sama dengan karena kalau H0 berarti sama dengan 108. Nah, kemudian di sini H1-nya yaitu lebih besar daripada 158 karena kan dia bilangnya tidak lebih dari berarti maksimal 158, berarti dia H1-nya adalah lebih besar daripada 158 seperti itu. Nah, setelah menentukan hipotesis, maka kita bisa menentukan Z hitung. Kalau ini karena dia yang diketahui adalah S, ini. Nah, tidak diketahui standar deviasi atau sigma, maka kita menggunakan rumus T hitung karena dia tidak diketahui sigmanya, tapi yang diketahui adalah S atau standar deviasi dari sampel.
sehingga rumusnya yaitu T hitung sama dengan X bar dikurang mu per X per akar N. Nah, di mana X barnya di sini yaitu tadi sebesar 150 dikurangi dengan mu-nya yaitu sebesar 158 per S-nya di sini 29,5 per akar N. Berarti N tadi berapa? N-nya tadi 50. Berarti akar 50. Atau min 8 per perhitungannya di sini untuk apa namanya? Untuk 29,5 per akar 50 itu adalah 4,17. Nah, sehingga di sini T hitungnya yaitu sama dengan minus 1,91. Nah, kemudian kita melihat nih dengan alfa, tadi alfanya 5%. Dengan alfa 5%, terus di sini kan dia tadi hipotesisnya kan lebih besar dari 158. Berarti ini hanya one tail. Nah, kita melihat di tabel T, dengan one tail dari alfanya 5%, 0,05. Oh, enggak. Karena di sini kan T hitungnya itu sama dengan kita melihat di tabel T, yaitu alfa untuk 50. One tail 50 yaitu sebesar 1,676. One tail untuk T di tabel dengan alfa 0,05, terus dia one tail itu dia nilainya adalah 1,676. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kita bisa menggambarkan grafiknya dengan cara seperti ini. Nah, terus hitungnya kan tabelnya itu kan di sini di 1,676. Nah, sedangkan hitungnya tadi di 1,91. Berarti bagian anggaplah di bagian sini 1,91. Nah, sehingga hal ini membuat kita gagal tolak H0, itu keputusannya. Jadi keputusan gagal tolak H0. Kenapa? Karena dia tidak masuk dalam critical region seperti itu. Nah, sehingga yaitu tidak terdapat cukup bukti untuk menolak bahwa rata-rata dari antrian BPJS sehat itu tidak lebih dari 158 antrian. Seperti itu Pak yang bagian A. Oke, ya. Terima kasih Ahmad. Ini Ahmad mau menjawab yang A saja, gitu? Iya Pak, A saja Pak. Ya, yang A saja. Oke, jawabannya baik. Sudah bagus ya, sudah sesuai dengan dengan jawaban yang sebenarnya gitu ya. Jadi di sini hati-hati kalian jangan sampai terkecoh. Saya agak tricky membuat soalnya. Tadi di situ 1,91 tapi minus gitu ya. Sementara critical region-nya ada di area positif 1,676. Artinya dia tidak tolak H0, dia gagal tolak H0 gitu ya.
karena dia berada di luar area critical region. Nah, ya, jadi Ahmad sudah tepat ini jawabannya. Udah bagus. Ya. Yang lain? Baik. Izin Terima Pak. kasih ya Ahmad. Ya, siapa? Saya Pak. Pram Pak. Mau bertanya atau menjawab? Untuk memastikan jawaban Wira Pak. Jadi kebetulan juga saya nggak lihat soal tadi, bisa di itu Pak. Maaf Pak. Dilihat soalnya Pak. Oke, soalnya ya, ini. Nah, jadi mungkin tadi apa ya? Ini apa? Analisis saya Pak, pribadi dari jawaban Wira tadi. Mungkin tadi Wira juga salah di bagian itu Pak. Menentukan apa namanya? Notasinya Pak. Notasinya apa tuh? Wira bisa di share screen kayaknya tadi. Nah, klaimnya itu kalau klaim terus sama critical value-nya itu di minus 1,6 seperti yang di bawah tadi, 1,91. Jadi dia jatuhnya itu dia klaimnya itu masuk ke critical value Pak. Jadi dia menolak Pak. Jadi karena dia menolak H0, maka dia menerima H1 Pak. Sebentar ya. Saya mau share ini soalnya supaya kalian bisa baca nggak bolak-balik. Pusing gua. Siapa yang pusing tadi? Ya, jadi sudah saya share ya soalnya. Jawabannya itu 58, begitu kan? Klaimnya tidak lebih dari 158. Kalau tidak lebih itu apa sih notasinya? Hubungannya? Lebih kecil dan sama dengan kan? Menurut saya sih sudah tepat ini. Lebih kecil dan sama dengan klaimnya. Artinya tidak lebih itu 158 masuk nggak? Kalau tidak lebih dari 158. Oh iya Pak, benar Pak. Jadi oh oke, paham Pak. Kalau tidak lebih dari 158, berarti kan 157, 156, kan gitu ya, lebih kecil. Nah, tapi 158-nya sendiri masuk nggak, kan gitu ya. Kalau tidak lebih dari 158, 158-nya masuk. Jadi lebih kecil dan sama dengan, begitu. Oh iya Pak, benar Pak. Ya. Tidak lebih. Nah, jadi koreksinya itu di ini Pak, di Wira itu hanya di bagian positif negatifnya aja Pak. Koreksinya di mana? Yang di bagian itu Pak, ya Pak. Jadi dia seharusnya negatif Pak. Jadi jadinya minus 1,6, jadi tolak Pak. Enggak benar. Jadi ini udah benar di mana H1-nya uji sisi kanan karena dia lebih besar daripada 158. Ya kan? Kalau lebih besar itu artinya uji satu sisi kanan gitu. Ya baik, kan? Pak. Ya. Jadi yang sudah dilakukan Wira ini sudah tepat kalau menurut saya gitu ya. Oke, makasih Pram. Jadi mudah-mudahan jadi nggak bingung lagi. Tadi siapa yang masih bingung tadi? Pusing. Siapa yang pusing tadi? Pusingnya di mana? Ada yang bilang pusing gue gitu ya.
Pramata siapa tadi yang ngomong? Bukan? Pak, izin tanya, Pak. Ah, iya, silakan. Saya masih belum ngerti yang ini, Pak. Yang one tail gitu loh, Pak. Kayak penentuannya gitu. Ya, one tail, ya ini coba di garis bawahi, dicatat ya. One tail itu penentuannya ada di H1-nya. H1 membunyikan seperti apa? H1-nya mana coba? Tunjukkan Wira. Oke, H1 lebih besar dari 158. Berarti critical region-nya itu adalah lebih besar, artinya dia ada di kanan dari 158 gitu ya. Di mana nilai T-nya itu kalau suatu nilai nilai apa tadi? Antrian 158 itu nilai T-nya itu 1,676. Kalau lebih besar berarti di kanannya 1,676 begitu maksudnya. Jadi penentuan lebih besar, lebih kecil H0, H1 itulah yang menentukan area uji satu sisi kiri atau satu sisi kanannya. Sementara kalau H1-nya itu tidak sama dengan, berarti ujinya dua sisi. Gitu ya. Kalau H1-nya tidak sama dengan, berarti dia ada di kiri dan juga di kanan. Itu ya. Ya. Ya, seperti itu ya. Mana bisa dipahami dia? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Kalau misalnya yang tutel itu critical value-nya kanan dan kiri itu sama atau yang sebelah kirinya itu dicari lagi, Pak? Iya, kita kan harus tahu bentuk distribusi bentuk suatu distribusi. Kalau Z dan T dia simetris, ya. Nah, sekarang yang kita pakai di sini apa? Kebetulan kita pakai T, maka dia pasti simetris. Kalau simetris, tinggal ganti saja plus dan negatif, tinggal tambahkan positif atau negatifnya saja. Kalau di kanan dia positif, kalau di kiri dia negatif. Itu T. Z bagaimana? Z apalagi Z itu udah standar, normal yang terstandar gitu ya. Kalau T itu kan normal tapi nggak standar, tergantung degree of freedom. Kalau Z pasti simetris, itu juga sama. Nah, kalau chi-square itu gimana untuk yang standar deviasi, ya, pengujian hipotesis standar deviasi. Kalau chi-square kan kita sudah tahu ya bentuknya itu dia punya titik batas kiri yang sama dengan 0. Artinya dia pasti nilainya positif. Nah, kalau positif artinya kan dia nggak bisa kita ganti lambang positif negatifnya karena dia nggak ada nilai negatif. Nilai terendahnya 0 gitu kan. Jadi kita harus cari dua-duanya kalau untuk chi-square gitu. Sudah terjawab? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Ada lagi pertanyaan lain? Izin, Pak. Ya, silakan, Rifki. Saya masih bingung ini, Pak. Yang yang standar deviasi populasi sama yang sampel, Pak. Saya terkadang sering ketukar gitu, Pak. Cara beda ini gimana? Jadi kalau di soal kan kita coba lihat soalnya ya. Kalian sudah saya share di grup, kita lihat sama-sama soalnya. Jadi di sini informasinya bagaimana? Berdasarkan sampel 50 hari yang diambil secara acak. Nah, berarti ini sampel nih. Data-data ini adalah data-data sampel, yaitu rata-rata terdapat 150 antrian BPJS dengan simpangan baku sebesar 29,5. Berarti ini simpangan baku dari sampel, begitu. Kalau simpangan baku dari sampel, berarti dia S, gitu ya. Tapi kalau standar deviasi populasi, maka informasinya adalah dengan simpangan baku populasi sebesar 29,5, misalkan gitu. Atau di kalimat yang lain ada pernyataan, simpangan baku atau standar deviasi populasi didapat sebesar sekian, misalkan gitu. Nah, itu standar deviasi populasi yang notasinya sigma. Gitu. Membedakannya ya dari informasinya yang bisa kita pahami.
Gimana? Sudah terjawab belum? Berarti pasti nanti di soal itu pasti ada keterangan ya Pak, antara populasi atau sampel gitu. Ya, kalau di soal yang ada di latihan ini kan kita tergantung kita bisa memahami atau enggak ya. Jadi kalau di sini kan sampel 50 area yang diambil secara acak didapat rata-rata 150, simpanan baku 29,5. Nah, ini mahasiswa dituntut bisa memahami bahwa ini adalah simpanan baku sampel dari pernyataan yang ada di belakangnya tadi, yang masih ada di dalam satu kalimat dinyatakan ini berdasarkan sampel. Jadi ini standar deviasi atau simpanan baku sampel gitu. Gimana, Arif? Oke Pak, siap Pak. Terima kasih Pak. Ya. Gimana, ada lagi pertanyaan lain? Pak izin bertanya. Ya, silakan. Biayu. Yang ini tadi kan yang tidak lebih dari ini kan pakai kurang dari sama dengan ya Pak. Dia kan ada sama dengannya gitu Pak. Nah kalau misal keywordnya yang nggak ada sama dengannya tuh kayak gimana sih Pak kata-katanya Pak? Keywordnya lebih kecil dari 158 kan gitu ya. Oh gitu. Kurang dari 158. Nah gitu ya. Kurang dari atau lebih kecil dari 158. Oh iya. Ya kan? Kasih Pak. Tidak lebih dari berarti 158 ke bawah kan gitu ya, tidak lebih dari. Ya. Izin bertanya Pak. Silakan. Mengenai yang H0 itu Pak, kenapa dia itu kalau misalnya lebih dari atau kurang dari tetap ditulis sama dengan Pak? Kalau itu di buku Triola itu gitu di awal ya, itu udah bakunya, itu udah nggak bisa diganggu gugat. H0 itu harus memiliki hubungan sama dengan saja, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang, gitu ya. Walaupun di soal ditulis nanti dia lebih dari atau kurang dari apa ya? Di soal kan yang ditulis biasanya klaim, gitu ya. Kalau H0 itu kita definisikan. H0 itu kita definisikan. Yang ada di soal itu klaim. Berarti itu udah ketentuan baku dari buku Triolanya ya Pak? Iya, dari standar pengujian hipotesis statistik seharusnya seperti ini gitu ya. Bahwa nanti kalian misalkan ada yang menemukan H0 lebih kecil sama dengan, ya itu sebenarnya sudah sedikit bergeser gitu ya. Ini yang saya pelajari ya seperti ini. H0 sama dengan, itu udah baku bentuknya. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak. Ya. Izin konfirmasi Pak. Ya silakan Pak. Jadi ketika klaimnya itu kurang dari atau lebih dari, jadi klaimnya itu lari ke H1 ya Pak? Iya benar. Siap Pak. Makanya nanti statementnya bukan menolak tetapi mendukung klaim, begitu. Kalau di sini kan menolak klaim. Nah ini kan menolak klaim bahwa rata-rata antrian BPJS tidak lebih dari 158. Kalau klaimnya tadi misalkan lebih kecil dari 158 gitu ya, lebih kecil, maka H1-nya itu mewakili klaim, maka nanti kesimpulannya adalah mendukung. Tinggal konteksnya terdapat cukup bukti atau tidak terdapat cukup bukti. Gitu. Baik Pak, paham Pak. Ya. Baik, masih ada beberapa menit lagi. Silakan, masih ada yang mau bertanya? Pak, saya izin bertanya yang terkait ini Pak. Dia itu kan soalnya one tailed ya Pak. Tetapi kalau misalnya dicari confidence intervalnya itu tadi saya masih bingung Pak. Kan dia cuma satu, tapi kenapa dicari confidence intervalnya itu Pak? Gimana sih Pak caranya? Oke, ya, saya share screen ya. Maaf ya, saya share screen. Jadi yang B ya, gimana cara ngerjakan yang B? Jadi yang B dengan interval kepercayaan 95%, tentukan interval kepercayaan 95% untuk parameter populasinya.
Jadi tadi kita hitung chi-square left-nya berapa nih? Sorry, ini rata-rata ya, bukan standar deviasi. Sorry. Berarti kita pakai T tadi ya, T alfa per 2-nya berapa? Wira tadi berapa T alfa per 2? 1,676. 1,676. Oke. Ingat T itu berarti simetris. Jadi E-nya margin of error-nya gimana cara menghitung margin of error? E sama dengan T alfa per 2 kali S per akar N, Pak. S-nya berapa tadi? 29,5 ya? 1,676 dikali S 29. Pak, kalau alfa per 2, 2,009, Pak. Oke. 2,009. Ya, jadi kenapa ini 2,009? Karena bedanya dengan A, tadi dia A di satu sisi, sementara di B untuk pengujian hipotesi untuk interval kepercayaan, ini saya sebelumnya sudah sering ingatkan nih, dia harus ada di tengah, gitu. Jadi kalau confident interval dengan tingkat kepercayaan 95%, maka di sini ada 0,025. Di sini juga ada 0,025. Nah, sekarang cari T alfa per 2 di sini, gitu kan? Didapat hasilnya 2,009. Jadi kita nggak menggunakan T yang 1,676 yang ada di sini. Ini adalah T alfa. Gitu ya. Kita gunakan yang ini sekarang. Nah, di situ trikinya ya. Dibagi akar 50. Apa E-nya? Boleh dibantu? Jadi, di sini kita dapat interval kepercayaan untuk parameter populasinya, mu lebih kecil, di sini, berapa margin of error-nya? 6,9945. 6,994. Jadi di sini X bar minus margin of error, di sini X bar plus margin of error. Jadi rata-ratanya berapa? 150 kan? 150 minus 6,994 lebih kecil daripada mu. Mu lebih kecil daripada 150 plus 6,994. Kayak gitu. Ya. Jadi di sini 143,006 lebih kecil daripada mu, mu lebih kecil daripada 156,994. Nah, ini yang B-nya, gitu ya. Berarti dia nyari alfa per 2 sama E ya, Pak, kalau confidence interval. Iya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Oke. Ini waktunya sudah habis. Dan saya juga ada keperluan juga, jadi saya harus persiapan. Jadi tolong kalian pelajari latihan-latihan soal, banyak latihan soal. Ini bisa juga dijadikan salah satu latihan. Kemudian latihan-latihan yang sudah pernah kita lakukan, termasuk yang ada di buku. Kalau masih kurang, silakan kalian coba sendiri, gitu ya. Lakukan nanti ujian. Kalian boleh menggunakan Excel dan juga menggunakan, tetapi jawabannya harus ditulis tangan, kemudian di scan PDF seperti biasa, gitu ya. Jadi kalau kalian
bisa gunakan Excel untuk membantu perhitungan, itu ya sedikit banyak bisa membantu juga gitu ya. Sehingga banyak berlatih menggunakan Excel menurut saya oke juga. Itu aja ya dari saya. Lakukan UTS nanti dengan baik dan juga dengan benar. Karena konsekuensinya berat kalau sampai kalian melakukan kecurangan gitu ya. Dari saya cukup sekian. Saya tutup ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Saya close ya.